Revaskularisasi endovaskular. Metode ini adalah teknik perkutan invasif yang minimal. Adalah pilihan yang baik apabila lesi di segmen femoropoplitea. Tujuan dari revaskularisasi endovaskular berbasis kateter adalah untuk memulihkan aliran darah yakni secepat mungkin ke anggota tubuh yang tentunya itu terancam yakni dengan menggunakan obat, perangkat mekanik atau bahkan keduanya. Prosedur ini pada umumnya dilakukan di cath lab dengan anestesi lokal dan diindikasikan pada pasien dengan kategori Rutherford 2A. Cath lab adalah kamar operasi dengan kemampuan angiografi dan teknik endovaskular untuk tromboembolektomi yang bisa melakukan pencitraan dan revaskularisasi yakni dalam satu tempat. Adanya pendarahan intrakranial baru, operasi besar baru, neoplasma pembuluh darah otak, atau pendarahan aktif itu tidak disarankan untuk menjalani terapi kateter. Dua modalitas endovaskular perkutan itu meliputi catheter directed thrombolysis atau CDT dan percutaneous mechanical thrombectomy atau PMT. Nah, kedua prosedur ini bisa menghilangkan trombus di arteri perifer dan mengatasi lesi dengan angioplasti atau stenting. Pada pasien dengan Rutherford 2B, pada umumnya langsung disarankan revaskularisasi bedah. Dengan kemajuan teknik PMT menyarankan Rutherford 2B, itu bisa dilakukan dengan revaskularisasi endovaskular. Nah, teknik ini itu juga menjadi pertimbangan pilihan pada pasien dengan risiko yang besar apabila dilakukan revaskularisasi bedah. Teknik kateter directed thrombolysis itu digunakan untuk arteri, arteriol, dan kapiler pembuluh darah yang jelas untuk mengembalikan dan mempertahankan perfusi ke ekstremis bawah. Trombolitik yakni dengan agen modern seperti plasminogen aktivator yang mengkonversi trombin terikat plasminogen menjadi plasmin aktif. Selanjutnya terjadi degradasi fibrin dan disolusi trombus. Prosedur ini dirancang untuk memberikan dosis maksimal agen trombolitik ke trombus sekaligus mengurangi efek samping trombolitik sistemik. Agen yang saat ini dipakai adalah alteplase atau Genentech, sebuah rekombinan aktivator plasminogen jaringan, Reteplase, EKCare Therapeutics, ya, sebuah rekayasa genetika mutan dari aktivator plasminogen jaringan, dan Tenecteplase atau Genentech, agen lain genetik mutan direkayasa dari aktivator plasminogen jaringan. Agen ini dimaksudkan untuk selektif mengaktifkan plasminogen terikat dalam trombus dan diberikan selama periode 24 jam sampai dengan 48 jam. Streptokinase, sebuah aktivator plasminogen tidak langsung, itu adalah agen yang pertama dipakai untuk trombolisis intraarterial, akan tetapi penggunaannya sebagian besar sudah ditinggalkan karena efikasinya yang kurang dan efek pendarahan yang besar serta potensial untuk terjadinya alergi. Keberhasilan CDT itu ditentukan oleh kemampuan kateter angiografi melintasi trombus. Diagnosis angiografi dilakukan sebelumnya untuk menilai inflow dan outflow arteri, sifat dan panjang trombosis. Sesudah kateter pemandu menyeberang trombus, kateter diagnostik digantikan oleh kateter infus trombolisis 6 Fr dengan beberapa sisi lubang. Dengan dosis induksi 1 sampai dengan 10 mg, alteplase dengan dosis lanjutan 0,5 sampai dengan 1 mg per jam. Heparin 500 unit per jam diberikan dalam shot 6 Fr untuk mencegah trombosis. Nah, itu dibutuhkan pengukuran monitor serial fungsi pembekuan darah. Kadar fibrinogen kurang dari 2 gram per dl terkait dengan komplikasi pendarahan dan prosedur dihentikan. Pemeriksaan klinis dan angiografi itu dilakukan untuk menilai keberhasilan terapi dan memantau komplikasi yang terjadi. Penelitian membandingkan trombolisis urokinase dengan operasi didapatkan hasil 1 tahun terjadinya bebas amputasi, kelangsungan hidup menunjukkan signifikan yaitu 75% untuk urokinase dibandingkan dengan operasi 52%. Nah, pada studi trombolisis for
ischemia of the lower extremity atau STILE yang membandingkan operasi dengan trombolisis menggunakan alteplase atau urokinase, tingkat amputasi pada 6 bulan 1% apabila dilakukan trombolisis dan 30% apabila dilakukan operasi. Dari studi lain, trombolisis or peripheral arterial surgery atau TOPAS gagal menunjukkan perbedaan signifikan metode trombolisis atau bedah terhadap bebas amputasi, kelangsungan hidup atau kematian dalam waktu 6 bulan. Komplikasi CDT meliputi pendarahan yakni sampai dengan 12,5% dalam satu penelitian dan embolisasi distal. Teknik percutaneous mechanical thrombectomy atau PMT ini menggunakan kateter aspirasi sederhana untuk aspirasi trombus dengan atau tanpa menggunakan agen trombolitik. PMT secara bersamaan melakukan aspirasi trombus melalui sistem kateter khusus dengan teknik hidrodinamis atau sistem rotasi. Perangkat ini bisa dengan cepat untuk memulihkan aliran melalui segmen tersumbat dan mempersingkat durasi terapi. Akan tetapi, data dari uji coba membandingkan perangkat ini dengan trombolisis farmakologis saja masih kurang. Perangkat ini bisa menjadi pilihan terbaik pada pasien yang berisiko tinggi untuk operasi dan tidak cocok untuk dilakukannya CDT. Komplikasi teknik PMT itu meliputi embolisasi distal, hemolisis, dan kelebihan cairan. Embolektomi transfemoral itu bisa dilakukan dengan anestesi lokal, regional, atau general yang dilakukan yakni melalui sayatan kecil pada pangkal paha. Arteriotomi femoralis untuk embolektomi transfemoral itu bisa dilakukan dengan menggunakan balon kateter Fogarty. Pencitraan saat operasi bisa membantu selektivitas embolektomi pembuluh darah menggunakan dual lumen balon kateter Fogarty. Teknik transfemoral Fogarty berbasis kateter adalah terapi baku untuk iskemia yang disebabkan emboli ataupun trombosis. Trombektomi pada arteri iliaka biasanya memberikan hasil yang baik dengan residual stenosis yakni 30% yang selanjutnya dilakukan terapi stenting. Hasil klinis trombolisis berbasis kateter itu cukup memuaskan ya, bisa mencapai 75% sampai dengan 92%, lebih unggul apabila dibandingkan dengan teknik revaskularisasi bedah. Tingkat komplikasi yang lebih rendah pada pasien dengan komorbid yang tinggi dan tingkat amputasi yang lebih rendah. Trombolisis 6%, operasi 18%. Penggunaan adjunktif glikoprotein antagonis reseptor 2B atau 3A dapat mempercepat reperfusi dan mengurangi embolisasi distal. Akan tetapi penambahan agen ini tidak meningkatkan outcomes. Komplikasi pendarahan mencapai 6% sampai dengan 9%, sedangkan pendarahan intrakranial yakni kurang dari 3%. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas dan juga durasi pemberian trombolitik, adanya hipertensi, usia lebih dari 80 tahun, dan jumlah platelet yang rendah. Komplikasi kardiopulmonal di rumah sakit 49% untuk operasi bedah, sedangkan trombolitik yaitu 16%.